Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita di dalam kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Doi Al-Kitabi wa Sunnah. Dan kita sudah sampai di pembahasan fi syurutis sholati wa arkaniha wa adillatu dzalik. Pembahasan tentang syarat-syarat sholat dan rukun-rukunnya dan dalil-dalilnya. Kita langsung saja masuk ke masalah yang ketiga, fi syurutiha, tentang syarat-syaratnya sholat. Jadi syarat ini harus dikerjakan ketika seseorang hendak melaksanakan sholat. Jadi syarat ini harus dikerjakan apabila seseorang hendak melaksanakan sholat, agar sholatnya tersebut bisa dikatakan sholat yang diterima, maka harus terpenuhi syarat-syaratnya. Jadi syarat-syaratnya itu ada 9. Wa syurutuha tis'ah. Syarat-syarat sahnya sholat itu ada 9. Al-awwal al-islam. Jadi yang pertama itu harus beragama Islam. Jadi nggak sah kalau yang melaksanakan itu orang kafir, karena orang kafir itu amalnya sia-sia. Kemudian yang kedua, atsani al-aqlu. Harus orang yang berakal, syaratnya orang yang berakal. Fala tasihhu min majnun. Maka enggak sah sholat apabila dikerjakan oleh orang yang hilang akalnya. Atsalis al-bulugh. Syaratnya yaitu adalah sudah balik. Fala tajibu ala sobi hatta yablug. Maka enggak wajib sholat itu bagi anak kecil sampai dia balik. Walakin yu'mar biha li sab'in, akan tapi untuk anak-anak ini itu mulai diperintahkan sholat, diajarkan sholat ketika sudah berumur 7 tahun. Wa yudrabu 'alaiha li ashrin, dan boleh dipukul ketika sudah berumur 10 tahun. Kemudian yang keempat, at-thaharatu minal hadatsaini ma'al qudrah. Di syarat yang keempat adalah suci dari kedua hadas, baik itu hadas kecil maupun hadas besar. Ma'al qudrah, jika dia mampu. Karena di sana juga ada keadaan yang mana seseorang itu susah untuk suci dari hadas. Contohnya ketika seorang perempuan dia sedang istihadah atau keluar darah, yang mana darah tersebut itu keluar terus menerus, sementara seorang perempuan yang istihadah itu tetap diwajibkan untuk sholat, maka dia ya dikerjakan semampunya, meskipun ketika dia sholat darah itu masih keluar dari dalam dirinya. Syaratul khamis, kemudian syarat yang kelima, dukhulul waqti li sholatil muaqqatah. Jadi masuknya waktu sholat yang waktunya itu sudah ditentukan, sudah ditetapkan. Jadi syarat di sini itu mencakup sholat fardu yang jumlahnya itu ada 5, maupun sholat-sholat yang lainnya, sholat sunnah. Adapun untuk sholat wajib yang itu waktunya sudah ditentukan, maka syaratnya itu adalah masuknya waktu sholat. Beda kalau ketika mengerjakan sholat-sholat sunnah yang itu tidak diterikat oleh waktu, maka bisa dikerjakan kapan saja. Tahiyatul masjid kapan? Ya ketika seseorang masuk masjid, entah itu pagi, entah itu siang, entah itu sore. Jadi tidak ada waktu yang mengikat. Kemudian maka tidak sah apabila seseorang sholat itu dikerjakan sebelum masuk waktunya atau setelah berakhir waktunya, kecuali bagi orang yang sedang udzur, maka tidak mengapa. Orang yang safar, orang yang sakit itu boleh untuk mengerjakan waktu di luar waktunya. Ya, contohnya sholat jamak takdim maupun jamak takhir, itu kan mengerjakan sholat di luar waktunya. Kenapa diperbolehkan? Karena sedang udzur.
Nah, kemudian syarat yang keenam, sitrul aurati ma'al kudrah bi syai'in la yasiful basyarah. Menutup aurat kalau dia mampu dengan sesuatu yang tidak mensifati kulitnya. Wa auratur rajuli al-balik ma baina surrati wa rukbah. Adapun auratnya anak laki-laki yang sudah balik itu adalah antara pusar sampai lutut. Itu auratnya anak laki-laki. Wal mar'ah, adapun auratnya perempuan, kulluha aurah illa wajhaha wa kaffaiha, kecuali wajahnya dan kedua telapak tangannya. Illa idza sholat amamal ajanib, kecuali apabila dia sholat di depan orang yang bukan mahramnya. Jadi perempuan sedang sholat di masjid yang umum, di situ ada jamaah laki-laki dan perempuannya, maka ketika dia sholat dan dia khawatirkan ada orang yang bukan mahramnya itu bisa melihatnya, maka fa'innaha tughti kulla syai', maka dia boleh untuk menutup mukanya tadi dan kedua telapak tangannya. Kemudian syarat yang berikutnya, asabi ijtinabun najasati fi badanihi wa thawbihi wa baqa'atihi, yang menghilangkan najis dari dirinya, dari badannya maupun pakaiannya, dan baqa'atihi ay makanu sholatihi, tempat sholatnya. Jadi harus semuanya suci, baik orangnya, pakaiannya, kemudian tempat yang dipakai untuk sholat. Kemudian syarat yang kedelapan, istiqbalul kiblati ma'al kudrah. Jadi syarat sahnya sholat itu harus menghadap ke kiblah kalau dia mampu. Kalau tidak mampu ya tidak masalah, dia sholat tidak menghadap ke arah kiblah. Contohnya ketika seseorang sedang safar, sedang naik kendaraan, naik kereta, maka dia tidak bisa sholatnya itu harus menghadap kiblah. Pasti dia akan sholat menghadap sesuai arah kereta itu berjalan. Maka ini tidak mengapa. Kemudian syarat yang terakhir adalah an-niyah. Jadi harus ada niat. Karena berdasarkan hadisnya Umar, innamal a'malu bin niat. Sungguh segala amal itu sesuai dengan niatnya. Niat itu tempatnya di mana? Di hati. Wa mahalluha al-qalbu. Jadi tempat niatnya itu ada di hati. Wala yushra'at talafut biha, dan juga tidak disyariatkan untuk melafatkannya, melafatkan niat. Jadi itu tadi 9 syarat sahnya sholat. Jadi syarat sahnya ini harus dilakukan ketika seseorang hendak melaksanakan sholat. Ketika ada syarat yang sudah kita sebutkan tadi tidak dipenuhi, maka sholatnya itu tidak sah. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.